Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyikapi Kematian Yesus. Saudara, kita ini mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersukacita ketika Ia lahir dan datang ke dalam dunia. Olehnya kita beroleh pengharapan, di mana kita yang seharusnya binasa dimungkinkan atau dengan kata lain beroleh kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal, untuk beroleh keselamatan. Demikianlah dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua hafal dan mengerti ayat ini. Tetapi faktanya akhirnya Yesus mati, bahkan mati di kayu salib. Pada waktu itu, kematian di kayu salib dipandang sesuatu yang hina. Orang yang disalib itu terkutuk. Lalu, bagaimana kita menyikapi kematiannya? Apakah kita terus berpikir bahwa pengharapan kita jadi hilang, saudara? Tentu tidak, dan jangan ada yang berpikir begitu. Karena justru dengan kematiannya, darahnya yang suci menebus dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita saja, tetapi Yesus mengangkut dosa dunia, yang artinya semua dosa manusia telah ditanggungnya. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan begitu. Pada keesokan harinya, ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia." Jelas kan saudara? Jadi kalau Yesus mati, sesungguhnya kita malah harus bangga, kita harus bermegah. Karena pengharapan kita tidak sia-sia. Tidak hanya itu, kita harus memperingati dan memberitakan kematian Kristus itu. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Sangat jelas dikatakan dalam ayat tadi bahwa kita harus memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Pertanyaannya adalah memberitakan kematian Yesus kepada siapa? Yang pertama, kepada diri kita sendiri. Kita ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus selalu diingatkan bahwa ada satu pribadi yang telah rela mati bagi kita supaya kita bisa hidup. Kita ini mudah lupa, saudara. Jadi harus sering diingatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai kematiannya, yaitu dengan cara hidup bagi Dia. Kita ini sejatinya orang yang berhutang, tetapi bukan hutang daging, melainkan hutang kehidupan. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sekali lagi, bukan hutang kepada daging, tetapi berhutang kehidupan. Dan itu harus kita bayar dengan kehidupan juga, yaitu mempersembahkan hidup kita hanya bagi Dia saja. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang,
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sayang sekali ini tidak kita sadari, sehingga kita masih hidup untuk dunia, untuk pekerjaan, untuk kekasih atau keluarga kita, untuk hobi dan kesenangan kita, dan sebagainya. Tidak terbesit sedikit pun bahwa semuanya itu kita lakukan sebenarnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang seharusnya. Akibatnya, hanya diri kita yang senang, tetapi Tuhan bisa jadi tidak senang, saudara. Oleh sebab itu, mari benahi diri kita. Mari untuk mengingat kematiannya, kita hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Seperti dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memberitakan kematian Yesus kepada orang lain. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat ini sering kita dengar ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan salah satu sakramen dalam gereja. Biasanya ada yang sebulan sekali, tetapi ada juga yang melakukan beberapa kali dalam sebulan. Untuk apa? Ayat tadi jelas mengatakan untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang. Siapa yang harus memberitakan? Nah, kita, saudara. Maksudnya saudara dan saya. Melalui apa? Ya, melalui hidup kita, peragaan hidup kita, hidup yang memuliakan Allah. Hidup kita tidak boleh sembarangan dan suka-suka. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Orang harus bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Untuk itu, tidak bisa tidak, kita harus terlebih dahulu mengalami kematian bersama-sama Dia. Hidup lama kita harus sudah mati dan ikut dikuburkan bersama kematian Kristus. Dengan kata lain, kita harus hidup kudus, hidup suci, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, hidup yang sebersih-bersihnya. Saudara, ini juga jarang kita sadari. Kebanyakan kita asal hidup. Memang mungkin kita tidak jahat dan tidak melanggar hukum. Tetapi kita masih hidup dalam kewajaran anak dunia. Ini yang tidak berkenan kepada Allah, saudara. Yang Tuhan mau, karena kita sudah ditebus, maka kita hidup untuk Dia saja. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab itu, saudaraku, mari melalui kebenaran ini kita sadar, kita berubah. Kita mengingat kematian Yesus dan kita hidup bagi Dia saja. Percayalah saudara, bisa, pasti bisa. Karena Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kesanggupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.